Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruhu wa nastaqim wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah Ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Para kiai, para ustaz, ustazah, para takmir masjid, as-sakinah beserta jajarannya, jamaah majelis taklim tanpa kecuali semuanya yang diridhoi Allah. Tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hingga sampai pada pagi ini kita masih diberi umur panjang, kita berikan untuk bisa menjumpai tahun baru Masihiyah. Baru kita tinggalkan tahun 2024. Lantas kita masuk ke 5 harinya ini kita jumpai tahun 2025. Mudah-mudahan kita semua diberi panjang umur, disehatkan lahir batinnya, Amin amin ya Allah. lapang rezekinya, Amin. iman dan takwa selalu Amin. ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kualitasnya. Amin. Mudah-mudahan ampunan serta ridhonya selalu disertakan kepada kita beserta istri, suami, anak, bapak, ibu kita, kakek, nenek kita, hingga semuanya jamaah ini beserta keluarganya menjadi jamaah yang sakinah, mawaddah, warahmah, bisa istiqomah hingga bisa sampai husnul khotimah di akhir hayatnya, dan mudah-mudahan nanti dimasukkan surganya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bila kita lakukan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'un tabi'in. Mudah-mudahan kita bisa menegakkan sunnahnya, meneladani akhlaknya, kemudian mendakwahkan ajarannya. Ya, harapan kita diakui sebagai umatnya dan nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah. Bu, saya minta dengan ikhlas, lagi sangat, karena saudara kita Bapak Ustaz
masjid ini karena pernah bersama-sama temannya juga jadi tak terkotaknya ya. Nah, tentu jasanya besar. Nah, saya mohon dengan ikhlas kita iringi dalam surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan amal jariahnya diterima oleh Allah SWT. Amin. Lantas kemudian dosanya diampuni. Amin. Terus yang ditinggalkan juga jadi jariahnya menjadi lebih anak yang bermanfaat bagi agama bangsa dan negeri ini. Dan mudah-mudahan di alam kuburnya senantiasa mendapatkan ridho dari Allah, diselamatkan sehingga berada dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Karena saya yakin Ustaz Badruddin ini hamba Allah, salah satu hamba Allah yang soleh, dan saya berkeyakinan apa yang kita sampaikan ini nyampe, kecuali kalau enggak soleh dan tidak Islam. Karena saya yakin soleh dan waktunya dihabiskan untuk agama, insya Allah nyampe. Khususan Al-Fatihah. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Terima kasih. Mudah-mudahan itu juga bagian dari amal Bapak Ibu yang nanti bisa diambil ketika di akhirat. Amin. Baik Bapak Ibu jamaah Majelis Taklim Masjid Sakinah rahimahumullah. Ada hal yang saya kira materi ini penting untuk kita kembali kaji, yaitu surat Al-Hasr ayat 18 dan ayat 19. Kemudian nanti juga kembali di tengok surat Al-Hajj ayat 11-12. Untuk melengkapi kajian itu bisa dibuka di Sahih Muslim hadis yang 2999, juga di kitab Mustadrak yang hadis yang berkaitan dengan supaya kita ini selalu kontrol diri dan selalu hari ini harus jauh lebih baik daripada hari kemarin. Tahun ini harus lebih baik daripada tahun kemarin. Kurang lebih fokuskan kita di sini. Bapak dan saudara yang dirahmati Allah, sekarang baik. Kita mulai kita kaji surat Al-Hasr ayat 18 dan 19. Alhamdulillah nasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la taqulu
kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Ada beberapa lafaz yang perlu kita tekankan, perlu dikaji lebih jauh. Jadi ayat ini menyerukan kepada siapa saja yang beriman. Yang tidak beriman tidak ada seruan ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Ya, beriman pada Allah, beriman kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, utusannya, kemudian hari kiamat, hari akhir. Atas keenamnya adalah takdir baik maupun buruk. Jika kita berada dalam meyakini, mengimani rukun iman yang sebanyak 6 itu tadi, maka kita kenal seruan ini. Dan seruannya apa? Supaya kita tetap berada dalam ketakwaan. Perintah yang dijalani, larangannya ditinggalkan. Bifi'li awamirihi wa tarku nawahi. Jadi takwa itu isinya yaitu menjalankan segala perintah, menjauhi segala larangan. Terus wal tandur nafsun ma qaddamat. Wal tandur itu lamnya ini lam amar, lam nahi. Jadi maka ada perintah. Wal tandur karena tadi lam amar fungsinya untuk menahi, menjazmkan fi'il mudhari ini. Hendaklah kalian memperhatikan. Nafsu itu seorang diri, hendaklah seorang diri itu memperhatikan apa yang telah terjadi untuk persiapan masa yang akan datang. Jadi kita tekankan di sini ada qaddimu, misalnya qaddama yuqaddimu. Dalam bahasa Arab ini dipakai untuk merujuk pada makna perbuatan yang dikedepankan, perbuatan yang diprioritaskan untuk menyambut datangnya hari esok. Jadi apa yang harus kita persiapkan di tahun 2025 ini, seusainya kita selesaikan tahun 2024. Maka tidak mungkin kita bisa mempersiapkan dengan baik dan sempurna manakala kita tidak memperhatikan segala hal yang berkaitan dengan perilaku kita, perbuatan kita sebelumnya. Dan perbuatan sebelumnya itulah jadi pertimbangan untuk membuat rancang bangun program rencana ke depan di tahun 2025 ini. Inilah kurang lebih diantaranya pesan ayat di surat Al-Hasr ayat 18. Nah sekarang tanyakan kepada diri kita, apa yang sudah kita, agenda apa yang kita persiapkan untuk menyongsong tahun 2024. Maka taba'i seorang mufasir memberikan makna wal tandur tadi, memperhatikan perbuatan sebelumnya, dipertimbangkan untuk menyambut hari ini, tahun ini. Nah sekarang ibarat kita sebagai seorang tukang gitu. Ketika sudah menyelesaikan satu kerjaan,
kantor itu diperhatikan. Yang belum baik diperbaiki, yang sudah baik disempurnakan. Begitu juga kita hari ini coba flashback ke belakang. Mana kira-kira perbuatan yang gak sempat, amal yang tidak sempat kita lakukan, kemudian diprioritaskan kemudian untuk tahun 2025 ini, persiapan 2025. Bapak dan saudara yang dirahmati Allah, jadi itulah wal tandur nafsun maqaddamat, di situ ada qaddamat. Jadi perbuatan yang diistimewakan, yang diprioritaskan, yang dikedepankan untuk dijalani di tahun 2025. Dan ingat di situ ada kata nafsu. Jadi kalau suatu misal kita di pekerja kantor ini, kerja kita di kantor atau di kampus atau di sekolahan, gitu, kan mesti ada pengawas eksternal di samping pengawas internal. Pengawasan kita jangan hanya kemudian mengandalkan dari orang ke orang dan institusi ke institusi. Kalau di kampus itu kan juga ada pengawasan internal, pengawas internal kampus itu juga ada yang SPI. Nah, di sini ayat ini begitu indahnya. Jangan sampai kita ini mengandalkan pengawas eksternal, tapi juga andalkan pengawasan internal, bahkan otokritik. Sebelum diawasi oleh eksternal orang lain, institusi lain, maka seharusnya masing-masing kita ini introspeksi diri, autokritik, mengkritisi perilaku kita sendiri. Yang diharapkan apa? Sebelum nanti datang ada pengawasan lebih tinggi internal atau eksternal, maka diharapkan apa yang kita lakukan, kewajiban kita yang dibebankan kepada kita sudah kita lakukan dengan sempurna. Nah, oleh karena itulah kemudian di sini kenyataannya orang ini enggak untuk koreksi dirinya sendiri. Ya, kalau peribahasa ini kan ada gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, tetapi kuman di seberang laut tampak kelihatan. Nah, jadi ayat ini mengajarkan kepada kita, perintahkan kepada kita menengok ke belakang, memperhatikan perbuatan kita yang selama ini sudah kita lakukan, bukan untuk orang lain, tetapi untuk diri kita sendiri. Jadi sering tak sampaikan, penunjuk tangan ini jangan diarahkan kepada orang lain, tapi penunjuk tangan itu diarahkan kepada kita sendiri. Peribahasanya seperti tadi. Kira-kira amalan apa yang selama ini masih bledor belum kita lakukan? Apakah ada yang perintah yang diperintahkan Allah itu ditinggalkan, tapi larangan ini justru malah dijalani? Maka kemudian dalam ayat ini, satu ayat saja seruan takwa itu 2 kali. Wattaqullaha yang pertama ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Diserukan lagi wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Takwa yang pertama, dan mufassir yang menjelaskan tentang takwa yang pertama itu adalah tobat. Jadi kalau ketika kita flashback ke belakang masih banyak dosa nih, ya tidak usah putus asa, tidak usah frustrasi. Maka kemudian wattaqullah yang kedua itu menyerukan kepada kita untuk memperbaiki. Wattaqullaha yang pertama bertobat, wattaqullaha yang kedua berbuat amal baik setelah
nengok ke belakang, perhatikan ke belakang, masih banyak berdosa. Diingatkan innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui apa yang kita perbuat. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Janganlah kalian itu menjadi seperti orang-orang yang melupakan Allah, lantas Allah membuat kamu lupa kepada dirimu sendiri. Ulaika humul fasikun. Itulah orang-orang yang fasik, yang gemar, yang beribadah tetapi kemudian banyak maksiat. Yang beribadah tapi juga maksiat, jalani perintah tetapi juga jalani juga larangan ini. Nah, ayat ini ingatkan kepada kita. Nah, kembali kepada beruntung atau rugi. Kan kalau sudah kita nengok ke belakang, kemudian kita flashback ke belakang tadi, perilaku perbuatan kita, amal ibadah kita kalkulasi, maka kan akan mendapatkan hasil. Sepanjang tahun 2024 ini banyak ibadahnya, apa banyak maksiatnya. Kalau banyak maksiatnya kemudian tidak bertobat, tentu bangkrut. Nah, surat hadisnya mana tadi di Mustadrak, nanti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bakir, yang barangkali Bapak dan Saudara populer hadis ini sudah pernah mendengar. Mangkana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa robihun. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, itulah orang yang beruntung. Kalau tahun 2024 ini jauh lebih baik daripada tahun 2003, beruntunglah. Tapi kalau tahun 2024 itu lebih buruk amal ibadahnya dibandingkan dengan tahun 2023, bangkrutlah. Maka tahun 2005 jangan terulang kembali. Maka tadi diminta untuk buat rancang bangun, jangan sampai jatuh ke lubang kedua kalinya. Kalau sampai kedua ketiga kalinya, bukan itu ini kebetulan, tetapi itu memang disengaja. Nah, Bapak dan Saudara dirahmati Allah, maka kemudian coba kira-kira sholatnya bagaimana di tahun 2024. Puasanya bagaimana? Apa terhenti pada sholat fardu tok yang dijalani? Apa sholat rawatib itu juga dijalani? Apa hanya puasa Ramadan saja? Apakah kita juga gemar puasa Senin Kamis? Tidak. Bagaimana tahajud? Bagaimana duhai, sholat duha? Bagaimana tadarus Al-Qur'an? Bagaimana haji umroh? Setidak-tidaknya sudah ada kewajiban untuk haji atau ada kewajiban untuk umroh, tetapi tidak dipenuhi. Kemudian tidak, mulai saat ini tidak lagi daftar, kan gitu. Bagaimana sedekah? Bagaimana sholat jamaah ini? Apa masih berat-berutek jamaah? Apa sudah istiqomah? Tadarus Al-Qur'an ini ditengok. Apa setiap hari, setiap sehari semalam mesti buka Al-Qur'an, atau Al-Qur'an hanya dibuka saat waktu bulan Ramadan? Nah, itu. Nah, kalau suatu usaha kemudian flashback ke belakang tahun 2023, kemudian nggak jalan itu 2024 itu dijalani beruntung. Tetapi kalau suatu misal kemudian tahun 2024 ini justru
2023 istiqomah beribadah, lantas 2024 ini kemudian itu mati buruk, yo rugi. Terus tahun 2025 kekurangan kemarin itu mesti harus ditambah sekarang ini. Yang asalnya sholat nasanda rawatipan yang asalnya setiap sholat lamcik baru salam bersih, gak pernah wiridan, gak pernah membaca kalimat thayyibah, tasbih, tahmid, tahlil. Yo 2025 yang untuk nambah 2024. Bapak dan saudara mati Allah. Begitu juga kalau 2023 perilaku kita kasar. Di tahun 2024 kemarin kasar tidak, kamu semakin lemah lembut, semakin soleh. Kalau suatu misal sudah baik daripada 2003, bersyukurlah. Kalau suatu misal itu lebih buruk dari 2003, petanda itu baru, maka digunakan untuk 2025 ini apa yang tak sampaikan tadi dijalani. Mulailah kita ini memperbaiki diri kita masing-masing. Berarti kan makot dapat wal tamdur nafsun kepada diri kita. Mulailah kita untuk memperbaiki diri kita masing-masing dalam segala hal. Maka kemudian akan dapat tadi mangkana yaumuhu khairon min amsihi fahuwa lebih. Barang siapa yang tahun 2024 lebih baik daripada tahun 2023, maka orang itu beruntung. Tetapi kalau jelek, lebih jelek, nanti berikutnya bangkrut. Kok sama saja, maka itu aja rugi. Maka makana yaumuhu misla aksihi fahuwa melbunun. Barang siapa yang tahun 2024 sama dengan tahun 2023, maka orang itu rugi. Kalau tahun 2024 semoga masjid seperti ini, 2025 sama serjek masjid, tetapi tidak ditambahin tadi, maka kemudian orang ini dianggap rugi. Apalagi sampai semakin menurun, maka yaumuhu salam min aksi lebih jelek daripada hari kemarin, bahwa malunun, maka dirinya bangkrut dan terlaknat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya hanya berikan pada pagi ini memberikan informasi yang amat sangat penting, ya, agar tahun 2025 ini jauh lebih baik. Informasi penting itu apa, Bapak dan Saudara? Dari sisi cara memperolehnya dan isinya. Ilmu itu ada dua. Jadi cara memperoleh dan isi ilmu itu setidak-tidaknya bisa dibagi menjadi dua. Pertama, ada ilmu husuli, ilmu yang kita dapat, yang kita peroleh melalui kita membaca buku atau belajar kepada orang lain yang punya otoritas untuk menyampaikan ilmu itu. Itu namanya ilmu husuli. Kita dapat melalui perantara kita membaca, kita dapat melalui kita belajar, bisa mulai dari anak kita MI, SD, atau bahkan sekarang PAUD, kemudian MTS, SMP, Alia, SMU, SMK, hingga sampai ke perguruan tinggi. Ilmu itu namanya ilmu husuli. Atau Bapak Ibu ngakses di HP satu uraian analisis
satu ilmu oleh ahlinya, kemudian bapak ibu mendapatkan informasi dari itu namanya ilmu husuli. Atau saya baca kitab seperti ini namanya ilmu husuli. Atau bapak ibu mendengar apa yang dapat dari saya ini namanya ilmu husuli. Cara memperolehnya bisa seperti ini, bisa melalui baca. Di samping ada ilmu husuli, ada ilmu huduri. Lah mau saya ditingkatkan, bukan hanya ilmu husuli, ilmu huduri. Ilmu yang kita dapat langsung dari Allah. Maka disebut dengan huduri, hadir. Karena kita lihat kalau ilmu husuli bisa jadi kita ini dapat ilmu dari situ. Katakanlah satu misal, bapak ibu dapat informasi dari saya materi tentang hikmah sholat tahajud, bahwa tahajud itu menyehatkan. Tapi belum tentu saya yang menyampaikan itu. Jangankan tahajud, bisa jadi saya tidak pernah tahajud, bisa jadi, karena hanya meneliti dan menyampaikan saja. Tapi kalau kemudian saya tidak hanya sekedar terhenti di baca kitab, tidak terhenti di saya itu meneliti hasil penelitian saya kemudian tak sampaikan, saya benar-benar tahu hikmah dibalik hikmah sholat tahajud itu menyehatkan. Bahwa sholat tahajud itu bisa dongkrak problem perekonomian yang sempit menjadi lapang. Itu namanya huduri. Bukan lagi husuli. Gini loh, kalau bapak dan saudara mendengar gula itu manis, tetapi kalau didapat satu misal dari buku ini, buku apa? Kalau gula itu manis, atau omongan orang lain gula itu manis, tapi bapak ibu sama sekali tidak pernah rasakan sendiri, mencicipi sendiri pendapatan gula manis sendiri, ilmu gula manis, tapi bapak ibu tidak jalankan sendiri, nyicipi sendiri, itu namanya ilmu husuli. Tapi kalau bapak ibu kemudian gula itu manis, apa benar ya gula manis? Dirasakan benar, itu namanya ilmu huduri. Jadi tahu gula manis, dirinya sendiri merasakan. Tahu garam itu asin, dirinya itu merasakan benar. Cabai itu pedas, dirinya itu merasakan benar. Bukan didapat dari buku, bukan didapat dari orang lain informasi itu, tapi dirasakan benar. Namanya ilmu huduri. Nah, bapak dan saudara yang dirahmati Allah, sekarang pertanyaan, as-sholatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwa sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau sholat kita belum sampai ke sana, berarti ilmu kita masih terhenti di husuli. Sudah belum bapak dan saudara menemukan hikmah bahwa sholat spiritual puasa, spiritual itikaf, spiritual baca ayat Al-Quran, benar-benar kita rasakan bisa menyelesaikan segala problem yang kita hadapi. Ekonomi sempit menjadi lapang,
sakit menjadi sehat, miskin menjadi kaya, susah menjadi bahagia. Dari sholatnya, dari tahajudnya, dari puasanya, dari tadarus Al-Qur'annya, dari hajinya, dari umrohnya, dari sedekahnya. Kalau sudah mendapatkan demikian, maka bapak dan saudara mendapatkan langsung dari Allah. Itulah ilmu dunia. Guys, ini biar tidak rumit, biar tidak rumit. Ilmu huduri itu bisa juga bisa dalam konteks tasawuf bisa disebut dengan ilmu makrifat, ilmu hakikat. Belum tentu sholat kita itu ngantarkan makrifat kepada Allah. Belum tentu puasa kita itu ngantarkan makrifat kepada Allah. Belum tentu haji umrah kita ngantarkan kepada kita makrifat kepada Allah. Belum tentu. Kalau bapak dan saudara melihat saya terhenti pada apa yang tampak, besar kecil tubuh saya, tinggi pendek tubuh saya, putih atau hitamnya kulit saya, putih hitamnya rambut saya. Kalau berhenti di situ, itu namanya ilmu husuli. Tapi kalau bapak dan saudara lihat saya tidak terhenti di situ, geraknya soleh yang gerakan Allah, duduknya soleh yang dudukkan Allah, ucapannya soleh itu adalah pemberian ucapan Allah, titipan ucapan Allah. Kalau sudah mengantarkan ke sana, yang lain sudah terbuat, tidak ada kegiatan, tidak ada perbuatan kecuali itu perbuatannya Allah. Itu namanya marifat. Yang akan datang amal ibadah kita jangan terhenti di khusuli. Tapi bagaimana menumbuhkan kesadaran bahwa segala yang ada ini berasal dari Allah, nanti akan kembali kepada Allah. Kalau Jalaluddin Rumi mengilustrasikan makrifat kepada Allah itu ibarat seperti intan. Intan itu kan benda mulia. Setiap orang pasti untuk kepingin mendapatkan benda mulia itu. Lah intan itu adanya di dalam kerang, dan kerang itu ada di dasar laut. Di dasar laut saja itu ada di sela-sela atau bahkan bisa di bawah batu karang. Mulailah orang pada tertarik untuk mendapatkan mutiara, karena letaknya di laut. Ada serombongan orang ke laut hingga sampai ke pantainya. Ia katakan, mana mutiaranya? Mana mutiaranya? Tidak ada kok. Katanya mutiara itu di laut. Bahwa kita tidak menyaksikan. Lagi datang serombongan, kemudian bertanya ketika menjumpai orang-orang pada duduk-duduk di pantai, bertanya mengapa pada banyak orang di sini. Ia sampaikan bahwa saya kita ini mau mencari mutiara, tapi tidak terlihat. Rombongan yang kedua ini tadi menyampaikan, bagaimana kamu dapatkan mutiara kalau kamu hanya duduk-duduk di pantai? Ya tidak bisa. Wah, mutiara itu ada
cari timba beras, pakai timba. Bagaimana air laut kok dikuras dengan timba? Ya tidak mungkin akan menjumpai mutiara dong. Datang lagi rombongan. Setelah tanya keduanya tadi, rombongan ke satu dan kedua, bagaimana kamu cari mutiara kok hanya ungkang-ungkang duduk di pantai? Dan terus kemudian bagaimana kamu pada menguras air laut? Tidak bisa dong. Kita harus mencari, menggali parit. Maka masing-masing kita cari campur dari parit untuk mengalirkan air yang ada di laut, dialirkan ke parit tadi. Bisa tidak? Ya tidak bisa. Kira-kira bagaimana untuk mendapatkan mutiara di dalam lautan? Tidak bisa hanya di pinggir laut, tidak bisa hanya dikuras, tidak bisa kita buat parit untuk mengalirkan air, pindahkan air laut ke parit itu. Mesti harus menyelam. Harus menyelam. Kalau menyelam harus punya ilmunya menyelam, harus bisa berenang dan harus bisa menyelam. Kalau tidak bisa, ya mesti harus belajar. Belajarnya tidak tiba-tiba di laut yang dalam, mesti harus latihan. Bisa latihan di pinggirnya laut tuh, di pantai yang laut yang airnya masih dangkal, atau bisa ke kolam renang besar yang airnya dangkal dulu, dicoba dengan gaya kupu-kupu, gaya katak, gaya apa mana itu bebas. Baru setelah bisa berenang tidak tiba-tiba juga langsung menyelam. Mesti harus apa? Ada upaya. Karena tahu ilmunya kalau nanti ke dalam laut butuh oksigen, menyediakan tabung oksigen, harus menyediakan headlight, lampu senter yang ada di kepala. Kaki pun juga dibantu agar mudah untuk menggayuh. Kalau kamu sudah siap, harus ada pembimbing. Tidak ada pembimbing tersesat, tidak mungkin tiba-tiba sekali kepingin menyelam tadi mutiara tadi tanpa ada pembimbing bisa tersesat. Bapak dan saudara, indahnya pemandangan yang ada di dasar laut tidak kalah indahnya pemandangan yang ada di daratan ini. Ada ikan yang mungkin tidak pernah kita saksikan saat ketika di daratan. Kalau kita tidak tahu, bisa tersesat dikira itu mutiara. Apa bisa karena di dalam laut itu ada ikan paus yang lagi membukakan mulutnya siap untuk makan kita. Jangan-jangan dikira tempat mutiara di dalam perut ikan itu tersesat. Maka mesti harus ada pembimbing. Pembimbing itulah namanya mursyid. Buat skripsi saja ada mursyid, ada pembimbingnya. Buat tesis ada pembimbingnya. Apalagi untuk makrifat kepada Allah, mesti harus ada pembimbingnya. Dan pembimbing itu, mursyid itu harus bukan mursyid-mursyidan, tapi memang benar-benar mursyid sejati. Kalau dirinya ngomong bahwa cabai itu pedas, memang dirinya pernah merasakan cabai pedas. Gitu. Kalau mursyidnya ini mengatakan gula manis, memang benar-benar mursyidnya itu merasakan gula itu manis. Kalau mursyidnya mengatakan garam itu asin, maka memang benar-benar mursyidnya ini tahu rasa garam itu asin. Maka sama, jangan sampai cari mursyid yang dirinya mestinya mengantarkan
muridnya tidak pernah, pembimbingnya ustaznya tidak pernah, guru kiai ulama tidak pernah makrifat pada Allah. Gak gampang kan? Gak gampang. Apalagi lah sekarang ini. Maaf sih Bu, maaf. Mursyid bukan ditandai dengan pakai serban. Makrifat Gusti kepada aku tidak jadi pakai serban, tidak. Maka milik ustaz itu ya benar-benar tahu tadi. Ngomong tahajud dirinya kan benar-benar tahu. Madam dirinya sendiri, rasakan nikmatnya tahajud, menyelesaikan segala urusan. Kalau sholat satu misal, kemudian itu menyelesaikan persoalan, segala persoalan, termasuk mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Memang ustaznya, kiainya, mursyidnya, dirinya benar-benar tidak pernah berdosa, tidak pernah berbohong. Bagaimana? Kalau suatu misalnya baca ini, dimulai dapat dari sana dia itu gampang sekali. Nah, jadi bapak dan saudara yang dirahmati Allah, baru nanti ketika diantarkan saja sama-sama mursyid, sama-sama pembimbing, sama-sama belum tentu dapat juga gitu. Mengapa? Karena tidak setiap terang di dalamnya menyimpan mutiara. Maka butuh berulang-ulang istiqomah. Mursyidnya mengantarkan saja. Maka yang dapat dirinya sendiri bisa lebih dari apa yang didapat oleh mursyid. Itulah namanya ilmu huduri hadir. Kalau sudah demikian melihat siapa saja, apa saja yang terlihat, bukan yang tampak itu. Yang terlihat Allah. Semua sudah dilepas. Semua gerakan Allah yang ada semuanya di dalam. Bapak dan saudara-saudara demikian, maka akan mendapatkan satu kebahagiaan itu dalam sakit kita, bahagia dalam sempit kita, senang dan bahagia dihina. Jadi kalau ilmu usul itu sering dipisah-pisah, dikelompok-kelompokkan, difirqah-firqahkan. Masih bukan? NU, Muhammadiyah, Persis, RDI, itu semua bukan Islam. Itu ada. Kalau orang satu melihat ilmu usuli, maka yang terlihat pisah-pisah, terfirqah-firqah. Dan kalau dari kata makrifat tidak demikian. Siapa harus disayangi, siapa harus dibantu, siapa harus ditolong. Sudah tidak lagi permasalahan kunut atau tidak kunut, ini begini atau begini atau begini, sudah tidak. Karena syariat sholat untuk makrifat pada Allah, syariat puasa untuk makrifat pada Allah, syariat baca Al-Quran untuk makrifat pada Allah, haji dan umrah untuk makrifat pada Allah. Itu sering terhenti di tadi. Jadi melihat orang sudah pakaiannya yang bilang, tuh baca Al-Hikam, hikmah yang ke-68. Rubbama futiha laka butoah ma
futiha laka babul qabul. Ibnu Athaillah. Mungkin bisa jadi kita beribadah terbuka pintu taat kita, tapi belum tentu memutihkan laga babul qabul. Belum tentu yang tampak sholat kita, puasa kita ini serta merta kemudian diterima oleh Allah. Ini Ibnu Athaillah. Mengapa? Karena masih ada batu ujian yang bisa kita lompati. Ujung merasa bersih, merasa ahli ibadah. Kalau melihat tanpa dan rezeki makrifat, itu mesti surga. Oh, belum tentu, karena di situ ada ujung, di situ ada riya. Tapi ingat, rubbama qadar alaika bidzambi wa kana sababan fil wuzul. Tampaknya kelihatannya dia melakukan dosa, melakukan maksiat, tapi justru dengan kemaksiatan dan dosanya ini mengantarkan kepada dirinya menjumpai Allah, karena merasa dirinya tidak akan pernah ada. Aku ini bersih, aku ini kotor. Hari-hari hanya menangis, ampuni ya Allah aku, ampuni dosaku ya Allah. Bisa jadi maksiat yang mengantarkan kepada menjumpai Allah. Jadi tidak bisa kita hanya melihat orang dari segi dohir, tapi ada makna batin. 2025, ayo sama-sama ditingkatkan ke sampai tingkat. Kalau sudah demikian, insya Allah hidup dan kehidupan kita akan bahagia, akan tenang, akan tenang. Kamu tidak akan muncul usul-usul apapun dirinya dari manapun, tetap dirinya disadar bahwa itu hamba Allah. Apapun binatang itu adalah hamba Allah. Kalau sudah demikian tenang. Ketemulah tadi hadis Sahih Muslim 2999, ajaban li amril mukmin, mengagumkan perkara orang mukmin itu. Inna amrahu kullahu khair. Semua perkara orang mukmin itu baik. Laisa dzaka li ahadin illa lil mukmin. Gak ada perkara sebaik orang yang perkara yang dimiliki orang beriman, yang sampai pada tingkat manifat pada Allah. In asobathu sarrahu syakar fakana khairan. Orang yang manfaat jika dapatkan keberuntungan, kelapangan, sehat, syukur, itu pun baik pengaruh kepada dirinya dan lingkungannya. In asobathu darrahu fakana khairan. Jika dirinya ditimpa suatu tidak sesuai dengan keinginan, sahabat, itu pun baik bagi. Jadi bagi orang yang manfaat pada Allah, hanya satu, semua dari Allah, karena Allah dan untuk Allah, kepunyaan Allah. Untuk bisa sampai ke sana, tetap araftu rabbi bi rabbi laula rabbi lama araftu rabbi. Aku kenal Allah, aku manfaat kepada Allah ya karena Allah. Laula rabbi, seandainya bukan karena Allah, lama araftu rabbi, aku tidak kenal Allah. Jadi sudah terlepas, gak ada dirinya miliki, dirinya sendiri tidak miliki. Lantas kalau kayak begini mau disombongkan,
ganteng ayu milik Allah, sehat sakit milik Allah. Maka inilah yang kemudian mengatakan Rasulullah menangis saat melihat orang maksiat. Rasulullah menangis saat melihat umat adanya tidak sholat. Itu juga ulama-ulama salaf demikian itu. Bukan ngejek. Jadi ditebarkan kasih sayang, saling tolong, saling membantu. Itu aja. Sekira yang perlu tak sampaikan pada pagi ini, mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah menjadi hamba yang mengantarkan kepada kita bisa sampai makrifat kepada Allah. Sehingga segala persoalan hidup dan kehidupan kita bukan terhenti di dunia, tapi di akhirat semuanya akan di backup semuanya oleh Allah, dan memang semuanya di backup oleh Allah. Amin. Insyaallah. Nah, oleh karena itu untuk ini orang yang makrifat kepada Allah sudah tidak lagi menyandarkan kepada siapa dan apapun. Baca Ibnu Athaillah Al-Hikamnya di bagian pertama, min alamati iktimati bila amali nuqsanur rajai inda wujudiz zalal. Sebagian tanda kalau orang itu masih nyandarkan pada orang lain atau dirinya, bisa pintarani, bisa hartani, bisa macam-macam. Tandanya apa? Nuqsanur roja, enggak berdoa, wis enggak sholat-sholatan, enggak doa-doaan, enggak kosong-kosongan, enggak baca-baca Al-Qur'anan, karena merasa dirinya sudah bisa segalanya, menyelesaikan segalanya. Kalau sudah alamat begini, min alamati iktimati bila amal, itu diantara tanda alamat. Kalau kita menyandarkan perbuatan kita, hasil kita, harta benda sekian itu karena kita, karena perbuatan kita, maka dirinya sudah tidak lagi nuqsanur raja'is, tidak mau doa. Kalau sudah demikian, nanti ketika dirinya dapat sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan, nanti berikutnya yad'u min dunillahi ma la yadurru wa la yanfa'u. Minta lagi, doa lagi, nyeruni lagi, bukan kepada Allah, tapi kepada selain Allah, yang itu jelas tidak ada membawa mudarat dan tidak bisa ada membawa manfaat, karena semua makhluk Allah tadi. Maka orang makrifat tahu sadar dari Allah, karena Allah dan untuk Allah, semuanya kepunyaan Allah, semua kalam ini kalam Allah, semua gerak itu gerak Allah, artinya yang gerakan Gusti Allah. Yang tandanya tadi banyak doa, banyak insya. Nah, saya kira demikian, kita mohon mudah-mudahan sepanjang tahun 2024 jika sekiranya ada amal soleh yang belum kita lakukan, sempat kita agendakan untuk dijalankan, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan lahir, kekuatan batin, tahun 2025 ini bisa dijalankan dengan sempurna. Sekiranya masih ada koridor dosa, insya Allah setelah kita tobat dengan taubatan nasuha, dan mudah-mudahan antarkan kita bisa usul sampai dekat kepada Allah sehingga dosa-dosa tadi terampuni, dan kemudian kita dimasukkan surga bersama keluarga kita. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umurnya, diberi kesehatan yang berkah, dilapangkan rezekinya, semakin soleh, semakin manfaatnya kepada Allah, hingga menjadi kekasih Allah. Mudah-mudahan kita, Allah ampuni dosa kita, dosa istri kita, dosa suami kita, dosa anak-anak kita, dosa bapak ibu kita, dosa kakek nenek kita, saudara kakak beradik adik kita, dosanya para ulama, para kiai, para ustadz, guru, dosen-dosen kita, dosanya pimpinan negeri ini dari pusat sampai bawah, dimanapun dia ada, di instansi manapun dia kerja. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa, dosanya, dan berikan hidayah, antarkan bangsa ini jadi bangsa yang baldatun thayyibatun walaupun kufur. Nah, mungkin yang datang di sini ada yang telah meninggal dunia selain Pak Ustadz Bakhuddin. Nah, mungkin bagian dari jamaah ini saya tidak tahu. Mungkin ada, maka mudah-mudahan juga diampuni dosanya, diterima segala amalnya, dan bersama kita
ketika jamaah mudah-mudahan itu jadi bagian dari apa yang bisa membantu melapangkan alam kuburnya sehingga bersama-sama masuk dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kalau sedang sakit disembuhkan, sampai rezeki dilapangkan, sekiranya ada susah sesuatu dibahagiakan, kalau ada masalah yang berkaitan dengan keluarga Allah berikan jalan solusinya. Amin. Dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah untuk bisa datangi setiap majelis taklim dan bisa jamaah di masjid yang mulia ini, akhirnya bisa husnul khotimah dan dimasukkan surga bersama-sama. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Yang matang kebenarannya hanya Allah. Ada kekurangan ini saya mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.